wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dan halo juga untuk penonton setia YouTube channel Dispersif Tuban. Hari ini kita akan podcast nih untuk membahas informasi yang menarik banget di zaman sekarang. Dan langsung saja ya, perkenalkan, nama saya Nurul Nita Rahmawati, biasa dipanggil Nita. Saya selaku host untuk podcast hari ini, dan saya berasal dari SMK Negeri 2 Tuban. Salam kenal semuanya. Dan ini rasanya kurang afdol nggak sih kalau misalnya ada host tapi tuh nggak ada rekan untuk berdiskusi gitu atau berbincang-bincang nih terkait informasi yang akan kita bahas pada podcast hari ini. Di depan saya sudah ada, mohon maaf Kak, izin menurunkan mic-nya ya. Iya. Karena saya pendek jadi izin saya turunkan. Oke, di depan saya sudah ada rekan saya. Ini dipanggil Kak, Dek, atau cintaku, atau sayangku ini. Iya, terserah sih. Terserah. Terserah. Iya. Dia seperti perempuan pada umumnya, terserah gitu. saya juga perempuan by the way. Gimana Kak? Iya. Aduh, mohon maaf saya potong nih. Enggak. Langsung saja yuk, bisa perkenalan dulu Kak. Oke, halo sebelumnya teman-teman setia penonton dari podcast Persib Tuban ya. Kembali lagi dengan aku yang mungkin teman-teman yang kemarin sudah melihat podcastnya beberapa waktu lalu. Kembali lagi ke sini dan aku akan kembali memperkenalkan diriku lagi kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Fariska Tri Agita, bisa dipanggil Gita, dan aku juga dari SMK Negeri 2 Tuban tentunya, sama-sama seperti Kak Nita. Oke, Kak Gita. Iya. Ini kalau manggilnya Kak Gita itu berasa Kak Gita itu kakak kelas saya ya. Padahal Kak Gita ini adik kelas saya gitu kan. Oke, jadi podcast hari ini saya ditemani oleh Gita. Saya mau manggil Dek juga, gimana gitu ya. Tapi nanti di perselingan sih, di tengah-tengah podcast mungkin saya bisa memanggilnya cintaku. Tapi saya sebenarnya ada panggilan khusus, tapi saya tidak mau spill di sini. So, saya dan Kak Gita yang sama, oke? Gitu deh, ayo Kak ya. Oke, untuk podcast hari ini nih Kak, kan sebelum kita masuk nih untuk pembahasan tema dan informasi yang akan kita bahas nih untuk hari ini, kebetulan podcast Dispersif Tuban itu ada jargonnya atau tagline-nya loh Kak. Kalian tahu nggak sih? Pastinya tuh tahu ya Kak ya, Tahu tapi nih. karena sudah beberapa bulan yang lalu, jadi ini ingatannya agak sedikit pudar nih Kak Nita. Sedikit pudar, oke. Ini apa Kak? Bisa cerita Kak, ayo Kak. Oh nanti jadi itu dong, jadi deep talk dong, Iya. jadi podcast dong. Nggak jadi podcast tapi kita jadi deep talk, oke. Oke, karena Kak Gita lupa nih ya kan, karena mungkin kebanyakan tugas gitu ya. Semangat ya Kak. Ya terima kasih. Saya akan memberikan apa ya, kayak contoh nggak sih? Wah iya dong, harus pasti. Contoh terlebih dahulu untuk jargon atau tagline dari podcast Dispersif Tuban. Nanti kita bareng-bareng ya Kak. Boleh, tentu saja. Kak Gita sudah gini, sip. Oke, untuk jargon atau tagline dari podcast Dispersif Tuban yaitu Tuban berpengetahuan, Tuban Berkesejahteraan. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat gitu. Wow. Aku cuma ingat berkesejahteraan aja. Berkesejahteraan, waduh ini agak struggle ya Kak. Tadi saya ngulang sampean, mohon maaf ya Bapak Ibu dan para penonton semuanya. Oke, Kak Gita sudah bisa nangkep nih untuk jargonnya? Sudah dong. Oke, Sudah. sip. Kita bisa langsung bareng-bareng ya Kak? Boleh, ayo. Oke. 1, 2, 3. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Oke. Aplaus dulu dong. Jargonnya membuat suasana yang siang hari ini tuh agak parah sih, jadi dingin nih. Agak dingin, betul. Kayak nggak nervous gitu ya Kak? Nervous sih. Tetap nervous ya? Sama juga, saya juga gitu. Oke. Gini Kak Gita, Ya. untuk kok Kak Gita lagi sih, kita maksudnya. Oke, gini Gita, jadi untuk podcast hari ini kita akan membahas nih terkait informasi yang sebetulnya kita
atau saya pribadi ya, lebih tepatnya teman-teman baru dengar ya akhir-akhir ini terkait revolusi industri 5.0. Wow, apa tuh revolusi 5.0 nih? Kak kita juga first time nih baru dengar ya Kak. Ya udah pernah dengar tapi nggak ngerti sih sebenarnya apa sih revolusi 5.0 itu gitu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke poin dari revolusi industri 5.0, kita akan berdiskusi nih teman-teman, lebih tepatnya ya. Jadi kita tidak memberikan opini ataupun kita tidak memberikan informasi yang lebih lanjut seperti podcast-podcast yang sebelumnya. Betul, karena ini juga informasi yang baru untuk kita berdua. Jadi bila ada kesalahan dari diskusi kita berdua, teman-teman bisa cross check ya, Kak, di kolom komentar di bawah. Iya, betul. Oke. Untuk tema kali ini Kak, kita akan membahas terkait kontribusi pemuda dalam industri 5.0. Wow, sepertinya menarik sekali karena Betul. menggunakan nama-nama pemuda-pemudi Indonesia. Indonesia pastinya. Oke. Gini Kak, sebelumnya Kak Gita udah tahu belum sih kayak apa sih revolusi industri 5.0 itu? Kalau boleh jujur sih enggak tahu sih Kak. Nggak tahu ya. Aduh, gimana nih Kak? Ya tapi karena ketidaktahuan itulah yang membawa kita akhirnya ke podcast ini untuk membahas ke teman-teman semuanya yang mungkin juga sama kayak aku belum tahu, sama-sama belum tahu. Nah, oke, gitu. Berarti nanti kita saling berdiskusi dan cek satu sama lain ya Kak. Kita mengulik-ngulik informasi soal revolusi ini. Betul. Jadi kontribusi. Oke, kontribusi. Untuk revolusi industri 5.0 sendiri ada pengertiannya nih Kak yang berbunyi revolusi industri 5.0 adalah konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan, tetapi secara umum mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkat, otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Oh, jadi itu masih didebatkan nih ya. Jadi Betul, masih apa ya? Ya masih simpang siur gitu lah Kak, gitu. Menarik ya. Ini gini Kak, kalau revolusi industri 5.0 ini lebih akrab itu biasa disebutnya dengan sektor ini, Society 5.0. 5.0. Gitu. Oke. Society 5.0. Oke. Oke. Dan gini Kak, tadi kan di pengertiannya dari revolusi industri 5.0 atau Society 5.0 itu kan ada membahas nih terkait teknologi dan digitalisasi juga ya kan. Dan di zaman sekarang ini sudah teknologi dan digitalisasi itu sudah berkembang banget ya kan, udah maju banget, apalagi informasinya juga cepat banget ya kan, kita bisa tahu dari teknologi dan kita juga bisa tahu dari kayak sosial media gitu loh Kak, dari Instagram maupun YouTube ataupun TikTok ataupun sosial media yang lain gitu. Tapi gini Kak, kalau misalnya membahas tentang Society 5.0 nih ya Kak, kan ada teknologinya nih, ada digitalisasinya juga. Nah, menurutnya Kak Gita tuh, kan kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia ya kan Kak, apa sih Kak peran kita atau kontribusi apa sih Kak yang kita bisa berikan nih untuk di teknologi ataupun di digitalisasi. Waduh, belibet nih. Di digitalisasi di zaman sekarang ini Kak, dengan cara yang positif nih lebih tepatnya. Tentunya kalau seandainya dari pendapatku sendiri nih ya, kalau soal pemuda nih ya, di usia-usia kita tuh pastinya harusnya tuh kita bisa memanfaatkan sosial media itu dengan baik harusnya. Karena walaupun kita udah dipegangi banyak banget sosial media yang emang seandainya bermanfaat, tapi kalau seandainya kita juga menyelewengkan kan juga pada akhirnya juga kurang bermanfaat juga, dan akhirnya malah menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Apalagi di zaman sekarang kan manusia udah gak bisa banget gak sih Kak lepas dari betul. teknologi. Kayak
ini aja di depan saya aja udah ada handphone. Ini adalah apa ya, jiwa kedua saya tuh udah ada di sini gitu. Betul, berarti 24/7 ya Kak? Iya, 24/7 sampai tidur tuh udah ditemenin sama HP. Nanti kalau udah bangun pagi tuh yang dicari tuh bukan pasangan lagi tapi langsung handphoneku mana ya gitu. Jadi kalau peran pemuda sendiri harusnya bisa untuk belajarnya tuh lewat hal-hal seperti ini untuk lebih diperbaiki lagi, lebih dipergunakan dengan baik, dan nantinya buat teman-teman yang punya ketertarikan di bidang teknologi itu nantinya bisa menyalurkan ide-idenya untuk mungkin nantinya bisa berpendidikan lebih tinggi lagi untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang sudah ada dan bisa mengembangkan yang tadi nih revolusi 5.0 atau 5.0 tadi. Oke. Berarti kita ini ya Kak, kayak bisa memperhatikan lebih nih. Iya, Bukan iya. memperhatikan lebih sih, lebih tepatnya kayak kita bisa memanfaatkan ya Kak. Iya, Kita harus memanfaatkan untuk teknologi dan digitalisasi nih yang sudah maju di zaman sekarang dan sudah benar-benar canggih banget sih. Iya, canggih banget. Oke, nih Kak, kan kalau misalnya udah ada teknologi dan digitalisasi itu kan pasti banyak banyak hal yang bisa digantikan nih Kak oleh teknologi ataupun oleh era-era digital gitu loh Kak. Karena kan kayak gimana ya, semakin berkembangnya teknologi, semakin maju juga zamannya. Jadi tuh kayak kita tuh makin ketergantungan gitu loh Kak. Iya, Dan gini, bener kan? Duh, itu yang bikin sedih sebenarnya. Iya, betul. sedih kan, soalnya kan kita juga terlalu terfokus gitu ya Kak ke teknologi gitu. Tapi gini Kak, aku sendiri mau tanya nih ke Kak Gita ya kan, untuk teknologi dan era digital seperti ini kan pastinya kita lebih lebih mudah untuk mengakses banyak hal gitu kan. Seperti contohnya ya kan, kayak ada tugas nih, ada PR nih gitu kan. Terus lihat di ini aja searching aja gitu. Tapi sedangkan itu Kak? Apa sih dampak dari hal tersebut gitu Kak? Kalau misalnya ada tugas nih, ada PR, terus kita ngelihat ke ke Google terus misalnya contohnya, ataupun ke aplikasi yang lain gitu. Tapi kita belum berusaha untuk mencari Jawaban kita sendiri. betul. Juga. Itu menurutnya Kak Gita gimana sih Kak? Sebenarnya kalau kita melihat dari globalnya aja tuh pasti sekarang tuh lebih milih untuk Google karena pertama tuh lebih praktis, lebih cepat, dan kadang tuh guru kan mintanya tuh kayak udah ayo cepet, deadline-nya mepet, jadi lebih milih atau prefer buat searching aja di Google gitu. Tapi ada dampak negatifnya sih, ya sih, di sini tuh kayak lebih logika kita tuh nggak main sih menurutku Kak, karena kayak lebih ya udah kita lihat di Google tanpa tahu kebenarannya, karena nggak 100% di Google juga bener kan. Jadinya tuh langsung ya udah di copy paste, tapi kita akhirnya tidak atau belum menggunakan otak kita yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan ini dengan baik gitu. Jadi belum diberi kesempatan nih otak kita buat menunjukkan eksistensinya lah Kak gitu. Tapi yang ditunjukkan selalu Google dan Google lagi, atau mungkin yang lain-lain sih. Berarti itu tidak sepenuhnya salah gitu ya Kak? Nggak sepenuhnya, tapi ya kita lihat lagi memang ada pro kontranya ya. Betul, ada pro dan kontranya nih teman-teman. Tapi apa salahnya sih Kak kita effort dulu nih, berusaha dulu nih untuk mencari jawaban tanpa menggunakan kayak teknologi gitu ya Kak. Yeah. Bisa mungkin dicari di buku ataupun di di catatan yang sudah diberikan Bapak Ibu guru mungkin ya di belakang-belakangnya. Jadi mematikan literasi kita nih. Betul. Mengurangi ya Kak lebih tepatnya ya. Oke. Terus gini Kak, kalau misalnya nih kan ada ada ketergantungan nih antara pemuda-pemudi, dan mungkin bukan cuma pemuda-pemudi aja nggak sih Kak, orang yang Bapak Ibu ataupun orang-orang yang sudah
berumur. Iya. Sekarang juga apa namanya, nggak tahu ya ketergantungan atau enggak, tapi kayak pasti ada sedikit ketergantungan di gadget gitu ya Kak. Betul, Nah, betul. menurutnya Kak kita sendiri, kalau misalnya kita nih ketergantungan sama handphone gitu, terus pemuda-pemudi ini jadi males gitu, jadi kayak aduh, jadi kaum apa ya, mageran gitu ya Kak. Jujur saya juga mageran sih, tapi tapi kita harus tahu porsi guys. Magerannya tuh sampai mana gitu. Betul. Yang mager bener-bener mager banget nih Kak, kayak ke Kamar mandi nggak mau gitu. waduh, tuh PR sih Kak kalau kayak gitu. Tuh menyesakkan ya lebih tepatnya. Atau mungkin Kak kita gitu? Enggak sih. Oh, enggak sih, oke. Enggak separah itu sih. Oke, misalnya nih mager, kayak untuk apa ya, berkegiatan misalnya Kak, kayak ayo ke sini yuk, main yuk, atau ayolah kerja kelompok, kayak kita bahas nih, diskusi, kayak hari ini misalnya contohnya ya, itu mager gitu Kak, kayak mager anak di rumah aja main HP gitu, main gadget ataupun ya pokoknya yang berhubungan dengan teknologi lah gitu, tapi disalahgunakan untuk apa ya, membuat pemuda-pemudi itu jadi malas-malasan gitu Kak. Sedangkan pemuda-pemudi Indonesia kan calon penerus bangsa ya kan. Nah, itu menurut Kak Gita gimana sih Kak untuk meminimalisir kita apa ya, menggunakan gadget ataupun teknologi untuk hal-hal yang membuat kita membatasi nih apa ya, kayak kegiatan sosial ataupun interaksi kita sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Menurut Kak Gita gimana sih Kak? Mungkin aku bakal jawab dari sisi pemudanya dulu ya. Oke. Jadi kalau untuk Bapak Ibu ini mungkin bisa di next kesempatan ya. Jadi saya akan mewakili pemuda-pemuda dulu saja gitu. Dan kalau buat pemuda-pemuda yang di usia sekolah kita tuh bisa dialihkan dengan cara ikut ekstrakurikuler. Karena di sekolah tuh pastinya ada ekstrakurikuler yang harusnya tuh adalah di diri kalian tuh ada minat maupun bakat yang kalian punya gitu. Jadi dicoba deh buat lihat-lihat di sekolah kalian tuh ada apa aja sih, ada ekstra apa aja sih yang kalian tuh bisa masuk ke dalamnya. Atau kalian tuh bisa masuk organisasi nih Kak. Waduh. Organisasi ya Kak. Kebetulan Kak Gita ikut organisasi apa nih di sekolah? Oh, kalau aku di organisasi sekolah cuma ikut satu aja sih. Boleh di-spill Kak? Dikit doang. Apa sih organisasinya? Kebetulan ya Kak ya, ini kan aku ikut OSIS gitu ya. Oke. Terus kebetulan ketuanya tuh ada di depan saya, teman-teman. Waduh, ketuanya siapa nih? Jadi saya agak nervous gitu ya kalau mau jawab. Kebetulan wakilnya juga ada di depan saya nih teman-teman. Gimana nih? Ya, jadi aku ikut OSIS Kak. Gitu. Oke, berarti ikut apa kayak ekstra terus Ya, organisasi ekstra. gitu ya Ya, Kak? bisa dicoba. Oke. Ini se-fruit tutorial ataupun masukan dari Kak Gita untuk pemuda-pemudi yang masih menjadi kaum mageran yang berlebihan banget. Gitu. Terus bisa nongki-nongki juga nih Kak sama Nongki, betul. temen-temennya. Nongki. Karena kalau seandainya kita punya teman dan kita tidak bukan memanfaatkan ya, kita tidak menjalin hubungan dengan baik dengan teman kita gitu ya. Kalau kita terlalu terfokus pada HP kan pada akhirnya nanti teman-temannya pada kabur, nanti kita nggak ada teman. Betul. Karena pertemanan di usia-usia kita itu emang harusnya penting banget sih Kak. Betul. Untuk masa depan kita juga. Karena dimana kita bergaul tuh menentukan kita akan jadi seperti apa juga. I see. Berarti membangun ini ya Kak, kayak apa sih? Circle. Membangun circle, membangun pertemanan yang sehat pastinya teman-teman. Jauhi orang-orang yang toksik. Oke. Cut off saja, cut off saja. Jadi no toxic people. No toxic. No toxic club. Oke. Iya. Oke, jadi kalau pendapatnya Kak Gita sendiri mengikuti organisasi, mengikuti ekstrakurikuler yang apa ya, mengembangkan bakat kalian gitu. Minat juga bakat. Betul. Setiap orang tuh pasti punya minat dan bakat ya Kak, pasti. gitu. Tinggal kita mau atau enggak nih untuk mengembangkan minat dan bakat kita itu. Betul sekali. Oke. Untuk ini sudah dijelaskan ya oleh Kak Gita terkait apa namanya, kayak mengembangkan minat dan bakat kita dalam apa ya, supaya kita tuh nggak mageran gitu teman-teman semuanya. Oke.
Untuk gini Kak, kan menyinggung tadi ya yang untuk tugas lagi, itu kan sekarang kan lagi gempar-gemparnya tuh Kak di TikTok ya kan. Saya sering banget nih apa kayak di FYP gitu kan. Ada kayak AI. Wow. Ini berat sekali pembahasan kita ya kan. Itu kayak ada beberapa dari teman-teman yang bakal suka sama topik AI. Betul, apalagi nih bener-bener apa ya Kak, kayak terobosan baru gak sih? Betul, dan memudahkan kita untuk melakukan apa ya, kayak membantu kita lah pastinya gitu. Kak kita sendiri sudah pernah menggunakan AI belum? Oh tentunya sudah. Sudah dong. Untuk apa nih Kak kalau boleh tahu nih? Jadi guys, kalau kalian tahu pasti, kalau menurutku kalian pasti tahu sih, 75% pasti kalian tahu soal ada beberapa lah ya web gitu soal AI. Jadi biasanya ini nggak boleh dicontoh sih sebenarnya ya, nggak boleh dicontoh. Jadi adalah waktu itu kita lagi mepet banget deadline tugas gitu kan. Terus kita tuh butuh kayak satu ide gitu. Jadi aku menggunakan salah satu web ini buat mencari jawaban dengan cepat dan juga jawabannya tuh bisa lumayan banyak gitu loh. Jadi nggak cuman dikit aja. Kalau biasanya dari Google tuh kan dikit aja gitu kan. Tapi kalau di web ini tuh lebih bisa banyak gitu. Oke, berarti kalau cuma umumnya aja gitu ya Kak? Belum mendasar banget gitu ya. Oke. Berarti sangat membantu dong Kak? Ya membantu. Kita tidak bisa pungkiri kalau AI itu memang membantu kita, tapi kita juga harus tahu cara menggunakannya dengan baik dan didapatkan yang baik juga. Berarti tahu batasannya ya Kak? Ya di keadaan tertentu juga, jangan setiap kali kita menggunakan AI itu. Jadi tahu batasan ya gitu. Balik lagi ke topik yang awal tadi ya Kak, kita harus effort dulu. Iya, effort. Kita harus effort, manusia penuh effort. Betul. Gitu. Seseorang yang effort pasti akan menemukan atau membuahkan benih-benih yang luar biasa. Wow, kata-katanya bagus sekali Kak Anita. Ini sepertinya Kak Anita anaknya juga effort sekali. Waduh, gimana ya? Oke. Kak kita juga effort kok guys. FYI aja ini. FYI Mbak Nita juga. Mbak Nita. Keluar itunya, nama panggilnya. Kak Nita ini juga effort banget sih guys, FYI juga. Kita harus menjadi pemuda-pemudi Indonesia yang effort. Betul sekali. Jadi buat kalian-kalian yang masih belum effort dan belum peka, ayolah mulai effort dan peka. Ini nyindir seseorang atau gimana nih Kak? Gak sih, hebat aja ya guys. Oke, kita harus have fun, chill aja, oke? Oke Kak. Untuk ini tadi saya juga sudah sempat menanyakan ke kita nih tentang teknologi AI yang sekarang lagi viral, booming banget ya kan. Dan Kak Gita juga sudah sempat menggunakannya untuk mengerjakan tugas dan sangat membantu ya Kak. Sangat membantu. I see. Tapi gini Kak, kalau misalnya ditarik nih kayak kayak track record gitu, kayak dari semua dari teknologi dan era digitalisasi dan Society 5.0 dan ada juga AI tadi. Menurutnya Kak Gita tuh manfaat dari lebih tepatnya tuh teknologi era digital dan Society 5.0 jadi 5 gak tuh 5.0 dan AI menurut Kak Gita tuh apa sih Kak manfaatnya secara general gitu ya, secara globalnya gimana sih Kak manfaatnya? Pasti di setiap di setiap teknologi itu pasti ada plus dan minus. Betul. Kalau menurut Kak Gita sendiri gimana sih Kak? Kalau plusnya tentunya tuh kita pasti dimudahkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita, entah kayak dalam urgensi tertentu gitu kan. Contohnya kalau kita mungkin bisa kalau kita lagi ada di satu tempat nih, terus kita pengen pulang tapi ternyata teman-teman kita udah pada pulang semuanya dan itu udah malam banget. Jadi kita bisa menggunakan kayak teknologi seperti ojek online dan lain-lain. Jadi sekarang tuh nggak
nggak bisa dan nggak harus menggantungkan diri ke orang lain ya, tapi kita bisa memang berdiri sendiri dengan hidup kita sendiri dengan bantuan tentunya dari teman-teman juga, dari teman-teman Gojek gitu ya, Gojek ataupun Grab gitu. Terus kita juga bisa mencari apa ya, seperti hiburan lah ya, waktu kita di waktu-waktu luang ataupun di waktu-waktu krusial kalau kita tuh lagi bosen-bosennya atau lagi suntuk-suntuknya dan kita butuh healing. Kita juga membutuhkan teknologi kayak sosial media. Itu membantu banget sih buat beberapa orang untuk mengembalikan mental mereka yang memang sedang tidak baik-baik saja. Oke. Terus juga bisa cari-cari informasi yang mungkin lagi mendesak banget nih, mungkin kalau ada yang demam atau mungkin ada serangan apa-apa, kita bisa cari di internet maupun di AI gitu ya, untuk cari tahu jawabannya dengan lebih cepat gitu. Jadi nggak sorry. Saking soalnya sampai disenggol nih mikrofonnya. Oke, lanjut Kak, bisa dilanjut. It's okay, nggak apa-apa. Jadi supaya orang-orangnya yang ada di sekitar kita juga gitu kan bisa tertolong gitu. Udah gitu aja sih Kak. Berarti apa ya, kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Oke. Dan gini Kak, kalau misalnya nih ada teman-teman nih yang menyalahgunakan adanya teknologi dan adanya AI tadi disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, kalau menurutnya Kak Gita gimana sih Kak untuk meminimalisir nih supaya hal kayak gitu tuh nggak kejadian gitu? Sebenarnya kita harus tahu batasan diri kita masing-masing. Jadi walaupun kita masih muda nih ya, walaupun kita jiwa-jiwanya masih yang pengen tahu banget, kita tuh harus ngerti gimana batasan kita, di mana kita harusnya kita cari tahu dan di mana kita harus stop untuk cari tahu hal tersebut gitu. Jadi kita harus membatasi diri kita sendiri. Kita boleh untuk bermain sosial media, kita boleh menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, tapi kita juga harus mengerti batasan-batasan yang ada gitu. Oke, berarti balik lagi ke diri sendiri ya Kak? Iya dong, karena tanggung jawab diri kita ya di kita sendiri. Oke, setuju banget apa yang udah disampaikan sama Kak Gita tadi. Oke Kak, dan gini, kan kita nih sebagai pemuda-pemudi Indonesia ya kan, calon penerus bangsa. Ini bisa aja nih nanti Kanita beberapa tahun ke depan menggantikan Pak Jokowi sebagai presiden kan, mungkin saja ya teman-teman ya. Saya panik deh. Masuk parpol apa Kak? Apa? Masuk parpol apa? Parpol apa nih? Oke. Kalau menggantikan Pak Jokowi ini agak susah ya Kak, soalnya jujur banget semuanya, saya nih orangnya agak nangisan gitu ya. Jadi takut kalau misalnya ya we never know lah. Iya, we never never know. know. Mungkin teman-teman yang sedang nonton mungkin nanti jadi presiden mungkin. Bisa jadi kan, kita nggak pernah tahu ya Kak. Mungkin ada nih teman-teman yang nonton ataupun penonton yang nonton bercita-cita sebagai presiden misalnya. Iya. Keren loh itu. Dan kalau punya seadanya minat dan bakat menjadi presiden gitu, terus nantinya kan bisa belajar dimulai dari video ini kalau menggunakan teknologinya juga harus yang baik. Nanti bisa nih kalau udah jadi presiden kita di-callin. Betul. Kayak halo. Ya, nanti bisa jadi MC nih. Di Istana Negara kan bisa. Amin ya rabbal alamin. Oke Kak Gita. Kita sudah membicarakan nih tentang AI, tentang teknologi dan era digital juga, dan sektor industri lebih tepatnya society 5.0. Kok 5 sih? Waduh, typo mulu nih perasaan, jadi takut saya. Society 5.0 gitu. Dan Kak Gita bisa memberikan kesimpulan sedikit nih dari pembahasan yang sudah kita bahas untuk podcast hari ini gitu, dari kesimpulan positif dan kesimpulan negatif, supaya teman-teman juga bisa tahu nih kayak oh ternyata teknologi itu ada sisi positif ya, ada sisi negatifnya ya, ternyata AI itu ada sisi positifnya ya, ada sisi negatifnya ya, kayak gitu.
menurut Kak Gita gimana nih Kak? Bisa di-share ke teman-teman semuanya. Nah, kesimpulannya adalah teknologi itu memang diciptakan ya untuk membantu kehidupan manusia supaya lebih baik dan juga lebih tertata ya pastinya kan. I see. Betul. Ya, jadi kita juga harus sebagai manusia juga harus sadar diri lah ya, untuk karena kita sudah diberikan fasilitas, kita juga harus menjaga dan juga menggunakannya dengan baik dan jangan disalahgunakan. Apalagi dibuat-buat hal-hal negatif tuh no banget guys, jangan, karena membuat teknologi itu juga susah Kak, ya kan? Betul. Udah susah dibikinin gitu kan, tapi malah dibikin atau dimanfaatkan dengan kurang baik itu juga nggak banget. Jadi digunakan dengan sebaik-baiknya dan juga tahu batasan diri untuk menggunakan teknologi tersebut. Oke, berarti kita harus menghargai effort orang lain ya Kak? Iya. Waduh. Kembali lagi ke effort. Pokoknya kita itu adalah pemuda-pemudi Indonesia yang harus effort. Betul. Temanya hari ini tuh selain Society 5.0 tuh juga pemuda Indonesia harus effort. Betul. Effort ya guys. Oke Kak, kesimpulan positif dan kesimpulan negatifnya juga. Kesimpulan negatifnya sudah belum sih tadi? Kesimpulan yang negatifnya itu adalah ketika kita menggunakan teknologi dengan yang tidak baik gitu ya, itu akan merugikan diri kalian sendiri juga teman-teman. Jadi bener-bener harus diperhatikan banget, kalian itu memainkan teknologi, menggunakan teknologi, kalian harus memperhatikan sekali karena itu bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Jadi untuk dampak negatifnya itu. Dan ada ini ya Kak, ada jejak digital juga ya Kak. Iya, jejak digital tuh nggak bisa hilang guys. Betul. Dan kalian juga harus berhati-hati ketika kalian menggunakan teknologi dan gunakan sebaik mungkin dan sepositif mungkin gitu. Kurang etis nggak sih Kak kalau misalnya kita sudah dibuatkan, sudah di effort dibuatkan teknologi, tapi kita menggunakan hal-hal tersebut atau hal-hal yang bisa membantu kita dengan baik, ternyata kita malah menyelewengkan ke hal-hal yang kurang baik atau negatif kayak gitu. Kita nggak boleh semena-mena ya guys. Kita harus menghargai perjuangan orang lain yang sudah effort. Penonton bilang effort mulu. Oke. Untuk Kak Gita, mungkin ada informasi yang mau ditambahkan untuk teman-teman ataupun penonton setia Dispersif? Mungkin sudah ya, tapi buat teman-teman semuanya bisa untuk selalu melihat podcast Dispersif ya kan. Betul. Dan mungkin bisa follow Instagram kita. Betul. Aduh, ini promosinya. Ini boleh nggak sih? Mohon maaf ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bisa disebutkan nggak? Dari aku @agita.space. Dan aku ada Napia Senita, bisa di follow. Ya, mungkin kalau nanti nggak boleh ya bisa di-cut aja sih mas. Betul. Oke, Kak Gita, kita sudah membahas nih terkait kontribusi pemuda-pemudi dalam industri 5.0. Oke, dan dari pembahasan kita hari ini tidak sepenuhnya benar, dan kita juga bisa keluar dari topik atau tema yang sudah kita sampaikan di depan video. Dan untuk teman-teman, kita tidak bosan-bosan nih untuk mengingatkan sekali lagi, bisa koreksi kita kalau misalnya kita ada kesalahan juga di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung terus podcast Dispersif Tuban gitu. Dan jangan lupa tontonin dan pantengin terus nih podcast yang akan datang di kesempatan selanjutnya. Betul, di keesokan hari gitu. Dengan sekolah-sekolah lain juga ya Kak ya. Oke, dengan sekolah-sekolah yang lain juga gitu. Oke, aku juga ada informasi tambahan yang mau aku sampaikan Kak, boleh ya Kak? Boleh dong. Oke, untuk teman-teman juga atau penonton nih yang menonton YouTube channel Dispersif Tuban, sebenarnya pesan dari aku itu nggak jauh beda dari pesan yang disampaikan Kak Gita tadi. Pesannya ya kita harus pintar-pintar untuk menggunakan teknologi, apalagi
sekarang sudah apa ya, era digitalnya tuh kuat banget ya Kak, dan banyak banget sosial media yang sudah bisa kalian explore untuk menemukan hal-hal baru. Dan ada juga istilah baru yaitu Society 5.0 atau Industri 5.0 gitu. Ini istilah yang baru, cuma saya dan Kak Gita berusaha nih untuk berdiskusi buat memberikan apa ya, sedikit gambaran, betul, sedikit segini. Kalau besar segini ya, dan kalau kecil segini. Memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman ataupun penonton juga supaya agak lebih tahu nih tentang Society 5.0 atau lebih dikenal Industri 5.0 gitu. Dan secara garis besarnya gini aja deh. Society 5.0 atau Industri 5.0 itu berkembang dari industri sebelumnya yaitu 4.0 gitu Kak. Dan teman-teman untuk apa ya, informasi lebih akurat ataupun bisa memberikan gambaran yang lebih besar lagi, teman-teman bisa banget cek di kalian bisa cek di apa ya, aplikasi ataupun di Google ataupun ya di platform manapun yang bisa memberikan kalian gambaran ataupun penjelasan yang lebih konkret atau akurat tentang Society 5.0 gitu Kak Gita. Podcast dari ini sangat apa nih Kak? Seru Kak? Membekas ya. Sangat membekas gitu. Oke. Sudah informasi yang sudah saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih juga kepada rekan saya Kak Gita. Oh, sama-sama. Oke, saya mau manggil cintaku saja. Dia agak cringe tapi gimana gitu ya. Cintaku kepada cintaku yang sudah hadir pada podcast hari ini, menemani saya untuk membahas topik yang menarik dan memberikan informasi sedikit kepada teman-teman dan penonton YouTube channel Dispersiptoban gitu. Ya, kita udah mau ini aja Kak. Udah mau closing ya? Udah mau closing aja gitu. Sedih. Tau gak emoticon yang ini tuh? Lucu banget. Lucu banget. Oke, Kak Gita, terima kasih ya Kak sudah menemani saya sebagai rekan berdiskusi, karena kita juga sering berdiskusi terkait banyak hal, tapi lebih seringnya deep talk ya Kak. Tapi bentar lagi saya mungkin sudah akan jarang deep talk dengan Kak Gita karena saya sudah kelas 12 dan Kak Gita sudah kelas 11 gitu. Good luck ya Kak untuk organisasinya juga, good luck untuk Kak Gita secara personal juga, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga sukses selalu. Dan semoga sehat selalu juga, dan semoga sukses terus untuk teman-teman dan penonton YouTube channel Dispersiptoban. Oke Kak, kan kita udah mau closing nih. Tadi kan kita awal udah tagline ya Kak, udah jargon gitu. Kurang afdol nggak sih kalau misalnya kita nggak tagline atau jargon lagi nih waktu closing? Aku suka banget sama jargonnya. Betul. Yang paling terngiang-ngiang tuh satu sih Kak kalau aku. Apa? Rapakat. Rapakat. Jos. Oke. Bisa langsung aja Kak, bareng-bareng ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Rapakat. Oke. Berkesejahteraan. Agak belibet tadi, maaf ya. Oke. Saya Nurulita Rahmawati dan saya Fariska Triagita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.